kinerja. Nah, cuman sering banget nih gitu aku dengar dari teman-teman. Jadi di perusahaan tempat saya bekerja itu dia melakukan asesmen itu di pertengahan tahun gitu. Jadi asesmen itu tuh ditunjukkan untuk yang pertama untuk karyawannya, terus yang kedua untuknya sendiri sampai ke level CEO itu kita asesmennya gitu. Lalu untuk apa namanya setelah setelah itu tuh kan nanti berpengaruhnya kepada gaji, terus kepada apakah kinerja yang dinilai itu sesuai dengan job desk-nya sendiri seperti itu kan ya Bu. Nah setelah itu kemudian tuh keluarlah hasilnya dan teman-teman tuh kayak ada beberapa yang ngerasa kayak mungkin keceplosan kali ya Bu menyebutkan nominal apa kenaikan gajinya Bonus. berapa gitu. Oh. Jadi dari bisnis unit A dengan bisnis unit B itu berbeda gitu dari segi kenaikan gajinya. Lalu dari role job yang sama, misalkan dari bisnis unit A ini jabatannya admin, misalkan seperti itu ya. Lalu dari dua orang tersebut tuh kenaikan gajinya pun berbeda. Terus kayak dia ngerasa kalau effortnya dia untuk bekerja itu lebih besar dibandingkan temannya yang satu lagi. Berarti kan di situ ada penilaian kinerja yang menurut dia itu tidak Nggak sesuai, adil ya. ya nggak adil. Kok dia Nah, lebih gede? kok dia lebih gede daripada saya, padahal saya tuh sering nge-backup dia gitu, misalkan Itu. kayak gitu. Dia kan baru gitu kok dia apa sih nilainya lebih besar gitu, padahal kerjaan dia tuh masih sedikit gitu, nggak sebesar apa yang saya kerjakan. Nah itu saya kan nggak tahu nih Bu dari kok bisa itu gimana tuh maksudnya mohon ya Terima kasih. Mungkin kasih. nanti Bapak yang sharing, kalau di saya sih berdasarkan poin-poin tertentu nanti Bapak mungkin kalau dari atasan bagi rata-rata di poin berapa, nah itu nanti sesuai dengan grade-nya. Misalkan saya ada di A, karena saya levelnya apa, mungkin Bisa jabatan fungsional apa, saya nanti disesuaikan lagi. ada Jadi dari memang Ibu kalau di muncul saya dari sih mana penilaiannya rata seperti bahannya apa? berapa, poin-poinnya ya kita masuk di kategori yang mana nggak tahu nih kalau di kantor Bapak Ibu. Bisa saja memang dia masih baru, tapi karena berdasarkan penilaiannya dia bagus, dia bisa bagi rata-ratanya dia masuk dalam kategori yang A misalkan seperti itu. Misalnya dia bisa lebih tinggi dibandingkan dengan temennya yang mungkin sudah banyak yang lebih lama atau yang lebih banyak apa, tapi mungkin karena dari salah satu penilaiannya mungkin dari yang rekan sekerja atau atasannya ada yang memberikan nilai yang kurang, itu jatuh di rata-ratanya dia tidak masuk ke kategori yang A misalkan seperti itu. Bisa aja sih seperti itu, cuma kita ngerasanya nggak adil banget, tapi ya itu kan berdasarkan nilai pon rata-rata. Tapi balik lagi sih sebenarnya baiknya sebelum dijumlahkan nilai rata-rata itu dikonfirmasi kembali kepada yang bersangkutan, karena itu kan juga fungsinya dari umpan balik ya, kita untuk menggali informasi dan tidak hanya untuk konfirmasi dan klarifikasi, kita juga bisa untuk koreksi nantinya apakah benar seperti itu. Dan juga tujuan akhirnya kan juga kita untuk umpan balik itu atau penilaian kinerja itu untuk apa, motivasi dan meningkatkan tanggung jawab kita ke depannya. Mungkin ada yang sharing di tempat Bapak Ibu bagaimana sih berkaitan dengan poin-poin penilaiannya. Ada yang baru dapat poinnya bisa lebih gede, yang sudah lama atau yang lebih banyak bekerja bisa dapat poinnya yang biasa-biasa saja. Mungkin ada yang mau sharing di tempat kantor Bapak Ibu, gimana dinilainya tuh poin-poin itu bisa keluar, berpengaruh pada nominal jadinya ya ujung-ujungnya tuh. Izin Bu. Mangga Pak. Ya, terima kasih Bu dosen. Izin teman-teman mau menanggapi tadi yang dari Teh Fungki ya.
Kalau Iya. misalkan di kami buat penggajian itu termasuk juga terkait dengan bonus, ada rentang pembagian di level-level tertentu, kemudian juga grade-nya, setiap level ada beberapa grade sampai F. Jadi ada rentang untuk untuk jabatan itu bisa lumayan rentangnya lebih lebar lah. Kenapa? Ada juga unsur-unsur yang masuk ke sana selain dari pertama tentunya masa kerja, kemudian juga kompetensinya yang kalau dia semakin dalam di dalam kompetensi itu maka akan menjadi poin tambahan. Kemudian juga ada penilaian lagi tentang kalau di kami lembaga sosial, jadi aspek kekeluargaan juga masih tinggi, menilai juga berapa sih tanggung jawab yang dipegang oleh SDM tersebut. Kemudian juga memisahkan lagi antar bagian, kalau misalkan di perusahaan itu kira-kira direktorat misalkan yang sales dibandingkan direktorat operasional atau direktorat yang program yang lain gitu, maka itu akan ada beda secara bobot kenaikan gajinya. Tetapi jadinya memang ada rentang yang banyak dan bisa jadi sih ada unsur subjektif, tapi tentunya sebelumnya didasari oleh unsur penilaian KPI, kemudian evaluasi bersama dengan atasan dan juga konfirmasi yang lainnya, ada unsur itu, kemudian ditetapkan kira-kira kenaikan gajinya berapa. Yang pertama sebenarnya juga diingatkan kalau di kami untuk masalah gaji diingatkan lebih baik sebenarnya agak tabu itu membicarakan gaji dengan orang-orang lain itu. Karena apa? Khawatir seringnya yang ada itu unsur kurang bersyukurnya. Jadi kalaupun bisa jadi ya kalau misalnya menganggap yang baru itu dapat kenaikan lebih tinggi dibandingkan yang lama. Kan bisa jadi sebenarnya yang lama itu gajinya sudah lebih tinggi, maka kenaikannya lebih kecil itu dibandingkan yang SDM baru gitu. Kemudian juga jadinya timbul yang hal kurang baik selisih dengan sesama teman karena jadinya mengetahui gaji dia kalau lebih tinggi berarti akan dikasih kerjaan lebih banyak misalkan atau yang lain-lainnya gitu. Nah di situ jadinya menganggap buat ke karyawan untuk mengenai gaji bukan dipermasalahkan, tapi makanya dikuatkan di kinerjanya seperti apa, pertumbuhannya. Kalau memang secara growth perusahaan atau lembaga itu baik, maka itu nanti akan berimbas kepada masing-masing dapat tadi bonusnya akan dapat, kemudian kenaikan gajinya akan didapatkan juga. Tapi unsur penghitungan yang non subjektif tadi sudah dilakukan terlebih dahulu. Selanjutnya direntangkan unsur-unsur pendukung untuk menilai gaji itu ditambahkan seperti itu. Terima kasih. Kalau mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih Pak Pras. Dia memang rentang lama bekerja yang lebih agak panjang ya Pak, agak lebar tadi Pak ya. Iya. Dalam memperoleh keadilan dalam hukum, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Itulah yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Mangga Pak Ismi atau siapa nih, ada Resen, Hilda, ini lagi dan elektoral proses Fitrian. Mangga. Sedikit ya, boleh ya. Tadi kata pertanyaannya gimana sih menghitung rentangnya gitu. Nah kalau misalnya di sekolah itu tuh jadi dari setiap aspek yang dinilai itu ada indikatornya. Ketika kenapa aspek misalnya tadi ya intelektualnya bagus, ketika indikatornya dia melakukan apa. Memang kalau di sekolah itu instrumen penilaian kinerjanya itu panjang banget, banyak banget poin-poinnya sampai indikatornya satu-satu rinci dari apa yang dikerjakan oleh karyawan atau guru. Terus penilaian angka-angkanya itu ada instrumen dan rubriknya tersendiri yang sangat ya tadi jika begini berarti segini, rentangnya segini, dan nantinya ada kategori gitu sih kalau di sekolah muncul nilainya dari sana. Atau partai politik. Jadi ada indikator-indikatornya juga ya dari per poin yang dinilai. Regulatif idea.
Demokrasi Enggak, tadi dimaknai ini sebagai tadi sama pandangan siapa Teh hidup Ismi ya? bagaimana suatu Enggak, masyarakat itu Makan. Ingin menambahkan, oleh jadi karena mungkin itu secara kenapa konseptual yang pekerja konseptual lama demokrasi tidak hanya merasa terlihat dengan kenaikan bentuk gajinya institusi, sedikit. aturan dan Kalau di proses kantor saya itu kan politik ada matrik seperti gaji ya. adanya Jadi kalau partisipasi dari misalnya masyarakat dalam memilih nilainya itu pemimpin hanya B, dan itu struktur biasanya politik. kita hanya naiknya itu golongannya itu Seluruh hanya peserta beberapa ini aja gitu, beberapa level aja sedikit gitu. terutama Jadi yang saya ketika hormati si kenaikan dan itu saya sudah yang saya mentok dengan cintai, matrik gaji, jadi kemungkinan kalau bicara yang teorinya disesuaikan